Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Husna Ansori Sobari, mahasiswa STAI Persis Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas D. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja kepada materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tentang kemajuan Islam di Spanyol dan juga pengaruhnya terhadap bangsa Eropa. Ketika umat Islam berjaya di Spanyol, banyak sekali kemajuan-kemajuan yang diraih oleh umat Islam pada masa itu. Kemajuannya diantaranya yaitu di bidang filsafat. Pada masa itu banyak sekali buku-buku yang diambil dari Baghdad kemudian didatangkan ke dataran Spanyol, yang mengakibatkan pada masa itu banyak sekali universitas-universitas unggul dan juga perpustakaan-perpustakaan yang sangat bagus di tanah Spanyol. Kemudian umat Islam juga berjaya di bidang sains, ada juga di bidang fikih, kemudian di bidang musik dan sastra. Tidak lepas juga dari sektor pembangunan. Pada masa itu banyak sekali bangunan-bangunan megah yang diciptakan oleh orang Islam. Kemajuan yang sangat pesat itu mengakibatkan banyak sekali orang-orang Eropa yang datang ke Spanyol untuk kuliah di sana, di universitas-universitas yang ada di Spanyol. Hingga pada akhirnya orang Eropa itu berhasil menimba ilmu dan kemudian memajukan kembali bangsa Eropa yang sebelumnya sangat tertinggal sekali. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Faktor yang mempengaruhi kemajuan yang pertama yaitu faktor internal, faktor dari dalam, di mana pada saat itu umat Muslim berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, faktor dari luar. Pada masa itu banyak sekali asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa-bahasa yang lainnya yang sudah mengalami kemajuan dalam bidang keilmuan, seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kemunduran Bani Umayyah yang pertama yaitu pemilihan sistem khilafah. Pemilihan sistem khilafah yang salah, seperti itu. Mereka menggunakan sistem kekeluargaan. Jadi siap khalifah yang terpilih itu harus berdasarkan garis keturunan, seperti itu. Meskipun dia tidak berkompeten, dia akan tetap menjadi khalifah. Dan orang-orang yang berkompeten, yang mempunyai skill seperti itu untuk menjadi seorang khalifah, mereka tidak akan terpilih menjadi khalifah karena mereka tidak mempunyai garis keturunan. Kemudian faktor yang menyebabkan mundurnya Khilafah Abbasiyah yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, di mana pada saat itu Bani Abbasiyah banyak mengalami konflik dengan orang-orang Persia, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi yang merosot. Pada masa itu banyak sekali korupsi-korupsi dan juga pejabat-pejabatnya itu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Mereka itu banyak sekali menghambur-hamburkan uang rakyat, seperti itu. Sehingga mengakibatkan pemasukan yang masuk ke dalam kas negara menjadi sedikit karena daerah kekuasaannya yang juga semakin menyempit. Selain itu pengeluarannya juga semakin membesar. Dan pada saat itu menjadi ada ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran negara, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada konflik dengan negara-negara lain, dengan pihak luar, seperti itu. Di mana pada saat itu banyak sekali serangan-serangan yang diantaranya itu dari bangsa Mongol, sehingga mengakibatkan bangsa Bani Abbasiyah semakin merosot. Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu ibroh yang bisa kita ambil dari 3 kerajaan besar. Yang pertama Turki Utsmani, kemudian yang kedua ada Safawi, dan yang ketiga adalah Mughal. Ibroh yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin membuat suatu peradaban, maka kita harus banyak membaca, menulis, dan juga berdiskusi. Kemudian
kita itu tidak boleh meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kehancuran akan datang kepada kita. Yuk, masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara pertama kali itu datangnya ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan juga pernikahan seperti itu. Kemudian dari Indonesia kemudian naik ke atas ke sekitar ke Thailand, ke Myanmar seperti itu. Di sana juga proses Islam menyebar itu dari perdagangan, kemudian dari pernikahan juga. Makanya sampai sekarang Thailand yang kita kenal banyak yang beragama Buddha, ada sekitar 10% warga muslim di sana. Masuk kepada materi yang terakhir, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia dan juga peran Wali Songo. Teori masuknya Islam yang ke Indonesia itu ada banyak. Yang pertama ada teori Cina. Nah, teori Cina ini beranggapan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Cina. Kemudian ada teori Persia. Teori ini menyebutkan bahwa Islam itu dibawa oleh para pedagang dari Persia. Persia itu kalau sekarang sekitar wilayah Iran. Kemudian yang ketiga, teori Gujarat. Teori Gujarat ini adalah menyebutkan bahwa agama Islam datang ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang India yang sedang berdagang ke Indonesia, seperti itu. Nah, teori yang terakhir yaitu teori Arab. Teori Arab ini menurut saya adalah teori yang paling masuk akal, seperti itu. Teori ini dibuktikan dengan banyaknya bukti-bukti seperti itu, di mana pada abad ke berapa ya, sekitar 646 Masehi, pada saat itu Utsman bin Affan melakukan perjalanan ke Jepara, seperti itu, ditandai dengan masuknya Ratu Sima dan anaknya yaitu Jaisima, seperti itu. Pada saat itu Ratu Sima mengirimkan surat kepada bangsa Arab pada saat itu untuk mengirimkan pengajar-pengajar agar dia bisa mendalami ajaran agama Islam. Kemudian banyak juga manuskrip-manuskrip kuno yang menunjukkan bahwa pada masa itu terdapat banyak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Pada masa itu, Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara menyatukan antara budaya Indonesia dengan ajaran-ajaran agama Islam. Mereka menyiarkan agama Islam salah satunya dengan cara budaya wayang, seperti itu. Penampilan wayang diselip-selipkan ajaran agama Islam. Selain dari seni budaya, para Wali Songo juga menyebarkan agama Islam dengan cara mendirikan pesantren-pesantren, mendirikan pusat-pusat pendidikan terhadap orang-orang Islam, sehingga pada masa itu penyebaran agama Islam lebih masif dan lebih cepat, seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.